Apa karakter religius? Menurut pendapat para ahli, setidak-tidaknya ada 7 karakter religius. 1, komitmen terhadap perintah dan larangan Tuhan. Itu indikator pertama. Saya sudah lihat ya, dari kecil kan. Bahkan kita ini dari kecil. Bayangkan coba, anak yang tidak tahu apa-apa. Dari kecil, saking religiusnya oleh orang tuanya, disuruh ngaku beriman, disuruh ngaku agamanya apa, bahkan didandani sesuai dengan agama orang tuanya. Orang tua hampir tidak pernah bertanya, anak ini mau milih agama apa. Hampir tidak ada pilihan. Maka dari kecil, anak ini sudah tidak punya kebebasan. Dari kecil dia sudah terkungkung di situ. Apapun yang dilakukan orang tuanya, karena berulang-ulang setiap hari, dianggap sebagai kebenaran. Dan itu membangun paradigma. Dan itu luar biasa. Jadi yang pertama, karakter religius itu komitmen terhadap perintah dan larangan Tuhan. Pertanyaan saya, pernah gak Bapak Ibu bertanya, apa sih yang diperintahkan Allah? Dan apa yang dilarang Allah? Pernah bertanya gak? Ingin tahu? Ingin tahu? Pernah ada keinginan bertanya seperti itu? Ada gak perintah menyebut-nyebut nama Tuhan? Misalnya, cari di Quran. Ada nggak perintah mengingat Tuhan? Cari di Quran. Apakah menyebut namanya sama dengan mengingatnya? Pernah berpikir? Di Quran ada perintah mendirikan sholat. Apakah sama dengan perintah melaksanakan sholat? Apa bedanya? Pernah nggak bertanya? Gak pernah. Hampir tidak ada pertanyaan di sini. Pokoknya apa yang dilakukan orang, ikut saja. Bertahun-tahun kita melakukannya. Walaupun kita tidak merasakan apa-apa, kita tetap melakukannya. Dan lama-kelamaan itu dianggap seakan-akan perintah Tuhan. Padahal kalau Tuhan mau bicara, loh aku tidak memerintahkan itu. Periksa lagi semuanya. Saya tidak mau menyebut silahkan periksa lagi semuanya. Pertanyakan semuanya. Dua, karakter religius itu bersemangat mengikuti kajian ajaran agama. Nih, contoh religius. Semangat mengikuti kajian agama. Religius ini. Tiga, aktif dalam kegiatan keagamaan, religius. Saya tidak ragukan lagi. Peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, hari-hari besar agama, tahun baru Hijriah, tahun baru Islam, wah semua rame. Pawai obor dan lain sebagainya. Itu religius. Menghargai simbol-simbol keagamaan, religius. Sampai rumah pun simbol-simbol keagamaan tidak pernah lepas. Religius. Ini yang diteliti indikatornya. Akrab dengan kitab suci. Akrab? Alhamdulillah, akrab. Tiap hari dibaca. Tiap tahun tamat. Tapi orang bodoh itu seperti sendok. Sendok itu walaupun dekat dengan makanan enak, dia yang paling dekat dengan makanan enak, tapi dia yang tidak pernah merasakan enaknya makanan. Saya cuma khawatir saja, dekat dan akrab dengan kitab suci, tetapi kita tidak mengerti rasanya kitab suci. 6. Mempergunakan pendekatan agama dalam menentukan pilihan.
pilih jodoh aja pakai pendekatan agama. Ntar dulu dites, idgham bila gunanya udah tepat atau tidak. Kalau tidak, jangan jadi menantu saya. Wah itu. Jadi pendekatan agama dalam segala aktivitas. Untuk pilihan-pilihan hidup pun menggunakan pendekatan agama. Keren itu, luar biasa. Jangan bangga dulu. Ajaran agama dijadikan sebagai sumber pengembangan ide. Ini 6 karakter sikap religius yang diteliti oleh Pew Research Center. Saya kira semua yang 7 ini sudah sangat luar biasa bagi Bapak Ibu. Betul? Saya yakin di tiap tasnya itu sudah ada Quran. Ya toh? Iya. Mahasiswa saya juga setiap hari pada baca Quran. Iya. Bahkan baca Qurannya senangnya yang kecil. Di sudut-sudut ruangan itu pada baca Quran yang kecil. Saya tanya, kenapa kamu baca Quran yang kecil? Oh ini bagus Pak. Bukan yang bagus tuh yang gede. Biar mata nggak rusak. Gitu. Karena yang kecil itu katanya lebih bagus daripada yang gede. Nah saya juga nggak ngerti bagusnya apa. Tapi saya mohon maaf ya, bukan saya ini. Saya suka memperhatikan. Nih rajin nih baca Qur'annya nih. Jadi kalau ujian, saya pura-pura tidak tahu aja. Saya ke WC, padahal saya di belakang pintu nonton. Nyontek juga. Maaf ya ini data yang saya amati. Makanya kalau yang kayak gitu tuh, yang menggunakan simbol-simbol agama dalam ulangan, dalam ujian, bahkan di ujiannya di atas Bismillahirrahmanirrahim itu huruf Arab. Tapi nyontek jalan, itu. Saya di situ mulai bingung itu, saya nggak ngerti, gitu. Kok simbol-simbol agamanya sudah masuk, tapi kesadarannya nggak ada. Nah ini ada pertanyaan kalau bagi saya itu, ada pertanyaan, kenapa kok bisa begitu? Oke, stop dulu sampai situ. Kita masuk data berikutnya. Sekarang saya masuk data yang dikemukakan oleh The Well-Being Research Center. Jadi Well-Being Research Center ini bertempat tinggal di Oxford University. Jadi Oxford University, Universitas Oxford itu punya departemen penelitian khusus untuk pusat penelitian kesejahteraan. Nah jadi yang diteliti itu apa? Yang diteliti itu meneliti tentang negara-negara paling bahagia di dunia. Nah ini penelitian dilakukan tahun 2024, jadi masih baru. Oke. Apa yang diteliti? Yang diteliti itu ada dukungan sosial, harapan hidup sehat, kebebasan, kemurahan hati atau kedermawanan, dan kebebasan dari korupsi. Karena 5 ini sangat mendukung untuk menyatakan negara ini bahagia atau tidak. Yang diteliti lebih dari 143 negara. Indonesia alhamdulillah di urutan ke-80. Bagus. Gimana sih, tepuk tangan dong. Dari 143 80 bagus. Semangat. Harus semangat ya. Tapi tadinya saya membayangkan, kan negara kita negara yang paling religius, paling taat beribadah, tadinya saya membayangkan negara kita masuk 10 negara paling tidak paling bahagia di dunia. Itu yang melatar belakangi kenapa judul kita hari ini religius tapi tidak bahagia. Ini kira-kira baru masuk judul ya ini, baru masuk judul. Belum masuk isinya. Belum. Tenang aja. Nah, nanti kita teliti di mana ini masalahnya. Nah, oleh karena itu izinkan saya menyampaikan 10 negara paling bahagia di dunia tahun 2024. Jadi yang diteliti itu tadi
dukungan sosial. Jadi dukungan sosial itu maksudnya apa? Ya, tempat-tempat yang membuat mereka bahagia itu disediakan. Ada. Harapan hidup sehatnya lebih besar. Rumah sakit gratis, kira-kira begitu. Ya. Orang tidak takut sakit, tidak khawatir. Ya, sumber-sumber segala penyakit sudah ditiadakan. Karena ternyata menurut riset yang terbaru, sumber penyakit fisik itu pertama adalah jiwa yang kotor. Yang kedua adalah pikiran yang semraut. Yang ketiga adalah hubungan sosial yang tidak bagus. Itu saja sudah 90% menentukan seseorang sakit secara fisik. Oleh karena itu orang-orang yang sakit itu harus diperiksa jiwanya seperti apa, mentalnya seperti apa, hubungan sosialnya seperti apa. Itu sumber penyakit. Dan rumah sakit tidak pernah ngurusi itu. Kalau kalian datang ke rumah sakit tidak pernah dicek ini jiwanya kotor apa bersih. Belum ada alat untuk mendeteksi jiwa. Tetapi sakit itu sudah indikasi bahwa jiwanya kurang bagus. Nah, nanti itu saya jelaskan dalam sesi khusus ya. Kebebasan. Itu indikator kebahagiaan. Kemurahan hati, kedermawanan, itu indikator kebahagiaan. Dan kebebasan dari korupsi. Nanti juga saya akan tampilkan negara yang paling bersih dari korupsi. Nah, semoga aja. Semoga ya. Jadi dari 143 negara yang disurvei, Indonesia urutan ke-80 dari negara paling bahagia. Lumayan bukan? Lumayan. Tetapi kalau dikaitkan dengan Quran surat Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun ayat yang pertama, Qad aflahal mu'minun. Menurut Quran, ciri orang yang beriman itu bahagia. Menurut Quran. Bukan menurut saya ya. Ulangi. Qad aflahal mu'minun. Berbahagialah orang yang beriman. Itu Quran. Surat Al-Mu'minun ayat pertama. Menurut Quran, orang yang beriman itu bahagia. Memang di Quran tidak ada pernyataan religiusitas berbanding lurus dengan kebahagiaan. Tapi orang yang beriman dijamin oleh Allah bahagia. Satu analisis saya, jangan-jangan religiusitas itu imannya yang bermasalah. Kan harusnya orang beriman itu bahagia. Nah ini religius tapi tidak bahagia. Jangan-jangan imannya ini yang bermasalah dalam religius tadi. Cuman gebiar-gebiar aja luarnya, tapi dalamnya nggak ada, keropos. Jangan-jangan itu dugaan saya karena saya peneliti juga. Cuman kalau saya lebih banyak meneliti di bidang fisika material elektronik. Jadi saya tidak meneliti bidang sosial. Makanya saya pinjam data-data dari teman-teman yang meneliti. Jadi datanya hari ini banyak. Oke, lanjut ya. Lanjut dulu. Finlandia urutan pertama. Negara paling bahagia. Denmark urutan kedua. Islandia urutan ketiga. Swedia urutan keempat. Israel urutan kelima. Belanda nomor 6. Norwegia nomor 7. Nah, Norwegia dengan Islandia ini sebetulnya masih satu rumpun sebetulnya. Saya pernah ke sana. Saya pernah ke Islandia. Ke Norwegia, pernah ke sana. Jadi saya memperhatikan beberapa hari di Islandia itu apa ya? Saya ingin tahu orang bahagia itu seperti apa. Di sana itu suara-suara aja, suara-suara gitu, keributan-keributan, suara speaker apa-apa di sana tuh hampir tidak ada. Pokoknya hening aja kalau ke Islandia. Ada yang pernah ke Islandia?
Oh, saya doakan ya. Pokoknya saya pasti ke sana bilang begitu. Ya, jangan uang dari mana? Jangan. Itu sudah calon orang miskin itu ya. Nggak boleh lagi ya. Jadi saya doakan kalian semua bisa berkunjung ke negara-negara paling bahagia. Ya. Bilang saya pasti ke sana. Gitu. Ya, jangan lihat saldomu. Lihat saldo Allah. Saldo Allah itu tanpa batas. Makanya banyak yang datang sama saya. Ya, kok saya katanya membangun gak berhenti-berhenti. Apalagi untuk fasilitas umum, untuk orang banyak. Gak berhenti saya membangun dari dulu. Ditanya, Bapak tuh gimana ya saldonya? Oh, jangan lihat saldo saya. Saya tidak pernah lihat. Saya aja gak pernah lihat saldo saya. Saya lihat saldo Allah tanpa batas. Nanti saya kasih ilmunya ya. Saya kasih ilmunya. Makanya baca dulu Hidup Menakjubkan, buku saya. Hidup Menakjubkan. Baca dulu itu, baca dulu. Nanti ada caranya, ada workshopnya. Kalau sudah baca buku itu nanti ada workshopnya. Iklan dulu ada yang lewat. Biasa di TV aja suka ada yang lewat kan? Nomor 8 Luxembourg. Nomor 9 Swiss. Nomor 10 Australia. Ini 10 negara yang paling bahagia tahun 2024. Yang saya kagum, dari tahun 2020 sampai 2024, Finlandia ini selalu nomor 1. Nah, kita coba belajar dari Finlandia. Apa sih yang bisa kita potret dari sana? Warganya puas dengan kehidupan dan menjaga kualitas hidup yang positif. Itu salah satu karakter warga Finlandia. Puas dengan kehidupan. Jangan-jangan ini yang disebut Quran dengan syukur. Jangan-jangan itu. Cuma mereka kan tidak mungkin menyebut kata syukur ya. Gak ngerti bahasa Arab mereka. Jangan-jangan kalau menurut terminologi kita itu yang namanya syukur itu, ya, syukur. Makanya syukur itu, perhatikan saya, jangan hanya terhadap yang sudah dan sedang. Coba belajar bersyukur terhadap yang belum. Makanya harus belajar hukum akibat sebab. Jangan selalu belajar hukum sebab akibat. Harus lebih inovatif lagi berpikirnya. Belajar hukum akibat sebab. Selama ini kita menyatakan bahagia itu adalah akibat. Sekarang bahagia jadikan sebagai akibat. Ada akibat sebab, ada sebab akibat. Kalau sebab akibat gini, kalau saya menciptakan sebab ini, maka akibatnya saya akan bahagia. Nah, sekarang bahagianya jadi sebab. Bukan sebagai akibat. Daripada saya akan bahagia kalau teman datang, berarti sebabnya teman datang, bahagianya akibat. Kan itu selama ini yang terjadi. Coba sekarang bahagianya jadi sebab. Bahagia aja dulu. Bahagia aja dulu. Walaupun teman belum datang. Apa yang terjadi? Teman pasti datang. Dan datangnya teman itu pasti membawa kebahagiaan. Orang yang bahagia akan menarik kebahagiaan. Like attracts like. Itu hukum tarik menarik. Tapi kalau saya akan bahagia kalau teman datang, berarti saat menyatakan itu, kita belum bahagia. Ulangi. Saya akan bahagia kalau teman datang. Saat mengatakan itu, sudah bahagia belum? Belum. Berarti saat kita menyatakan itu, kita dalam keadaan tidak bahagia. Saya percaya ketidakbahagiaan akan menarik ketidakbahagiaan. Makanya kalaupun teman datang pasti pinjam uang, pasti curhat yang buruk-buruk, pasti ya, pasti. Nah itu, jadi kalau teman datang tiba-tiba curhat yang buruk-buruk itu karena salah. Coba sekarang kita ciptakan akibat sebab. Jadi bahagia itu menjadi sebab. Kalau bahagia menjadi sebab, akibat yang akan datang, itu semua yang membahagiakan. Kelihatan ini dianggap sepele bagi orang yang tidak tahu. Tapi bagi saya, sudah saya praktekkan dalam hidup saya, ini luar biasa.
Ini yang membuat hidup berkelimpahan. Makanya belajar untuk bersyukur terhadap yang akan. Gimana caranya? Ini. Belum pergi ke Islandia kan? Nah. Tetapi sudah bersyukur. Seakan-akan sudah ada di Islandia. Sudah jalan-jalan di Islandia, foto-foto di Islandia. Walaupun baru lihat peta Islandia dari YouTube. Tapi seakan-akan sudah di sana. Itu sudah doa yang luar biasa. Dan pasti Bapak Ibu akan ada di sana. Nah, ini lompatan ilmu baru ini. Makanya orang yang berada di tiga dimensi hidupnya, ruang dan waktu, maka dia akan terjebak oleh hukum sebab akibat. Orang yang sudah masuk dimensi kelima, dimensi energi, maka dia akan bisa menciptakan akibat sebab. Nah, itu salah satu ciri orang Finlandia. Warganya puas dengan kehidupan dan menjaga kualitas hidup yang positif. Puas dengan kehidupan berarti sudah menerima. Apapun yang terjadi sudah menerima. Menerima kehidupan apa adanya dan puas. Berarti pikirannya sudah beres. Karena pikiranlah sumber penderitaan. Kalau pikiran membawa kita ke masa depan, akan cemas dan khawatir. Pikiran membawa kita ke masa lalu, kita akan selalu sedih. Makanya kenapa di Quran ada perintah, la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Cuman penjelasan tentang jangan takut, jangan sedih, selama ini tidak dikaitkan dengan hasil riset saintifik. Makanya saya jelaskan, ya, kenapa di Quran ada kata-kata jangan takut, jangan sedih. Ternyata takut itu berasal dari pikiran yang membawa kita ke masa depan. Sedangkan sedih berasal dari pikiran yang membawa kita ke masa lalu. Artinya Allah berpesan kepada kita, jangan hidup di hari esok, jangan hidup di masa lalu. Hiduplah di sini, saat ini, sekarang. Disitulah letaknya kebahagiaan. Pernah dengar ada kajian seperti itu? Ya pernah di sini ya. Memiliki kebiasaan atau gaya hidup yang positif. Gaya hidupnya positif. Tidak menyombongkan diri atas sebuah pencapaian. Tidak suka memperlihatkan keberhasilan atau kesuksesan pada orang lain. Tidak membanding-bandingkan atau menyombongkan kebahagiaan kepada orang lain. Nah ini, saya tempo hari di kajian sebelumnya, saya ngajarkan 7 jangan. Itu tiba-tiba saya lupa itu. Yang ke-7. Baru ingat sekarang. Setelah baca ini. Jadi yang pertama, jangan suka menyesali keadaan. Puaslah dengan kehidupan. 2, jangan mudah tersinggung dengan hal-hal yang sepele. Karena itu adalah sumber penderitaan. Marah itu tidak bagus. Yang ketiga, jangan suka memikirkan hari esok yang tidak-tidak. Karena memikirkan hari esok berarti pikiran membawa kita ke masa depan, cemas dan khawatir. Yang keempat, ya, jangan suka memikirkan sesuatu yang tidak bisa diubah. Yang tidak bisa diubah cuma satu, yaitu masa lalu. Tapi masa lalu bisa diubah, sudut pandang kita terhadap masa lalu. Itu yang bisa diubah. Yang kelima, jangan iri hati. Yang keenam, jangan menganggur. Nah yang ketujuh, begitu saya baca ini baru ingat sekarang. Yang ketujuh itu, jangan banding-bandingkan dirimu dengan siapapun. Jangan hidup dengan pembanding. Hidup dengan pembanding membuat kita terus-menerus jadi orang lain. Dan ketika kita jadi orang lain, kita tidak akan sukses menjadi diri kita sendiri. Coba, bandingkan rumah kita dengan rumah orang. Kita akan kehilangan kepuasan pada rumah kita sendiri. Bandingkan mobil kita dengan mobil orang. Kita kehilangan kepuasan terhadap mobil kita sendiri. Bandingkan pasangan kita dengan pasangan orang. Bahaya sekali. Padahal pasangan kita itu yang terbaik pilihan semesta. Betul nggak? Iya. Cuman karena mikirkan yang tidak ada, lalu melupakan yang ada. Itu sangat berbahaya. Itu sumber penderitaan. Ya, semua orang yang ingin bercerai itu karena hidup dengan pembanding. Hati-hati itu. Ya, tidak akan pernah menjadi diri sendiri.
Ya, makanya belajar menerima dan menghargai perbedaan. Di mana belajar pertama di rumah dengan pasangan. Itu dulu. Kalau dengan pasangan sudah sukses, baru belajar menerima dan menghargai perbedaan dengan tetangga. Nanti kita pun bisa akan toleran pada semua orang. Belajar menerima dan menghargai perbedaan dengan semua orang. Jadi ternyata sumber kebahagiaan orang Finlandia itu tidak membanding-bandingkan. Tidak menyombongkan kebahagiaan pada orang lain. Makanya ada kata-kata bijak. Jangan cerita uang banyak sama orang yang tidak punya uang. Jangan cerita kesehatan pada orang yang sakit. Itu kan diajarkan kita untuk belajar timbang rasa. Ya, lanjut dulu, ini agak banyak nih hari ini. Orang Finlandia itu sangat menjaga dan menghargai alam. Ternyata alam itu menjadi sumber utama kebahagiaan. Makanya kalau di komunitas kami di BSI ini, pergi ke alam itu rutin. Saya ajak selalu pergi ke alam. Meditasi di alam. Karena apa? Kita dengan alam itu sejenis loh. Sejenis kita dengan alam itu. Ya? Semua unsur-unsur yang ada di alam itu, semua unsur-unsur yang ada dalam diri kita. Makanya mendekatkan diri pada alam, itu menyadari bahwa kita dengan alam itu sejenis. Sehingga timbul yang namanya welas asih. Hal ini terbukti dengan Finlandia yang menjadi negara paling hijau dan ramah lingkungan. Ikut melakukan dekarbonisasi pemanas rumah tangga. Jadi, untuk menjadi negara bahagia itu ternyata tidak cukup. Apalagi hanya menjalankan aktivitas rutin sehari-hari. Apalagi yang dijalankan tidak mengerti. Sampai ikut dekarbonisasi. Nah ini bahasanya agak saintifik, harus saya jelaskan. Gini, saya kasih tahu. Kenapa terjadi La Nina, El Nino? Ya. Sebetulnya ya, perubahan iklim di dunia ini sekarang akibat dari pemanasan global. Apa yang disebut dengan pemanasan global? Ini pelajaran SD ya supaya ngerti. Sinar matahari itu datang ke bumi, oleh bumi dipantulkan ke atas. Nah saat dipantulkan di permukaan bumi ini sudah banyak penghalang. Apa penghalangnya? Penghalangnya itu adalah hasil polusi dari berbagai macam aktivitas manusia. Sehingga di sini ada penghalang. Nah penghalang ini menyebabkan sinar matahari yang datang dari matahari dipantulkan oleh bumi ke atas, oleh penghalang dipantulkan lagi ke bumi, dipantulkan lagi sehingga sinar matahari terperangkap di lapisan ini. Jadi dia terpantul-pantul saja. Dulu sebelum ada polusi, sinar matahari datang ke bumi dipantulkan lagi ke sana, lepas ke atas sehingga suhu bumi dulu bisa dikontrol. Akibatnya suhu di permukaan bumi meningkat. Sehingga es di kutub mencair. Di Papua, orang Papua sekarang sudah tidak bisa melihat lagi salju di Puncak Jaya. Akibat suhunya naik. Sehingga salju akan mencair. Akibat yang paling luar biasa apa? Yang luar biasa adalah permukaan laut terus naik. Daratan semakin mengecil. Sehingga mungkin suatu saat ya bumi ini semuanya akan menjadi laut. Nah makanya harus latihan berenang dari sekarang. Ini supaya mengerti. Nah kenapa efek rumah kaca ini terjadi? Nah akibat aktivitas kita juga. Makanya Jakarta itu termasuk ibu kota yang paling tidak layak hidup dari sisi polusi. Dari mana? Itu dari karbon. Karena banyak manusia terlalu banyak menggunakan karbon. Makanya dekarbonisasi artinya mengurangi penggunaan karbon. Supaya tidak terjadi efek rumah kaca. Bayangkan, orang yang sudah bahagia itu pedulinya sampai ke situ. Nah, orang yang ini udah berkesadaran ini. Nah nanti ada pertanyaan lagi dari saya.
Mereka itu tidak religius, tapi kenapa berkesadaran ya? Nah ini. Nah yang religius malah gak berkesadaran. Nah itu timbul lagi pertanyaan. Hari ini pokoknya banyak pertanyaan ya, biar mikir. Anggap ini kuliah S4 ya. S4. S4 itu ya senang senyum, susah senyum. Itu S4. Nah kalau sudah di tingkatan itu kesadaran kita, itu sudah pendidikan yang paling tinggi ya. Senang senyum, susah senyum. Apapun senyum. Ibaratnya banyak uang juga senyum aja, manis. Nah, pemerintah Finlandia itu serius dalam melindungi kesehatan penduduknya melalui kacamata kualitas udara dan air. Jadi air dan udara itu terus diperbaiki kualitasnya demi untuk keselamatan penduduknya. Kenapa? Bayangkan 75% tubuh kita adalah air. Bapak Ibu, kalau kita minum airnya tidak sehat, berarti sel dalam tubuh kita tidak sehat. Bayangkan. Nah sampai air minumnya pun diurus oleh negara. Nah kalau kita kan yang penting mah asal tehalabhab. Betul nggak? Yang penting nggak haus, betul? Yang penting. Bukan yang penting sehat. Karena pikiran kita sudah membatasi. Kenapa kamu minum? Yang penting nggak haus. Sudah cuma minum sedikit, udah taruh lagi. Padahal yang dibutuhkan oleh tubuh itu adalah banyak. Ini saya kasih tahu, orang yang minum ketika haus itu sebetulnya sudah rusak tubuhnya. Haus itu indikator buat tubuh sudah menyatakan bahwa tubuh kita sudah rusak. Sama seperti gedung kebakaran. Kalau sudah ada alarm bunyi itu kebakaran sudah terjadi. Haus itu alarm. Kalau baru minum ketika haus sebetulnya itu sudah rusak tubuh kita. Makanya minum sejam sekali, jangan menunggu haus. Sayang kan pada diri sendiri? Aduh, minum aja harus diajarin. Apalagi mengenal diri ya, minum aja harus diajarin. Ini duduk aja belum beres. Makanya banyak yang terkejut ketika ketemu saya. Kamu duduk aja belum beres. Berdiri aja nggak beres. Cara jalan nggak beres. Tidur nggak beres. Makanya begitu tidur mimpinya aneh-aneh. Dikenjara anjing gelo. Betul nggak? Wah. Itu indikator bahwa sebetulnya ada masalah dengan jiwa kita. Hadirin, kalau tidur saja belum nyenyak, itu pasti ada masalah. Nggak usah cerita kebersihan jiwa itu. Udah jelas kalau tidur belum nyenyak, jiwanya bermasalah. Saya kasih tahu. Cuman kita nggak sadar. Ya teruskan dulu. Orang Finlandia merasa bahwa alam penting bagi mereka. Karena memberikan ketenangan pikiran, energi, dan relaksasi. Lingkungan sosial yang jujur secara menyeluruh. Itu yang dijaga oleh mereka. Lingkungan sosial yang jujur. Bayangkan ya, kita ini sekarang suka ada perasaan tidak aman ya. Sepeda motor aja sudah dikunci, harus digembok. Betul nggak? Sudah dikunci dan digembok pun masih hilang. Nah, padahal nanti kita lihat data berikutnya ya. Orang-orang Finlandia meyakini kejujuran penting agar kepercayaan antar masyarakat terjaga. Ciri orang bahagia itu begini. Sebuah survei yang pernah dilakukan di Helsinki, ibu kota Finlandia, menjatuhkan dompet di penjuru kota. Hasilnya 11 dari 12 dompet dikembalikan kepada pemiliknya. Ini risetnya sampai berani begini. Jadi risetnya sampai berani. Coba benar nggak orang Finlandia itu jujur? Dijatuhkan di beberapa penjuru kota itu dompet si peneliti. Tetapi di dompet itu dikasih alamat. Luar biasa. 11 dari 12 dompet dikembalikan pemiliknya. Dikembalikan. Kira-kira kalau dompet dijatuhkan di
Cimahi. 12 dompet kembali berapa ya? Jadi orang bahagia itu ternyata sudah tidak ada keinginan mengambil hak yang bukan orang lain. Jadi orang yang masih ingin mengambil hak punya orang lain, apalagi korupsi, aduh itu jelas itu. Koruptor itu tidak bahagia. Gak bahagia. Ya. Saya kasih tahu aja. Nah, jadi sekarang saya ingin masuk, kalau tadi 10 negara paling bahagia. Tadi kan kita udah punya 10 negara paling religius, 10 negara paling rajin beribadah, masuk 10 negara paling bahagia. Nah sekarang masuk negara yang paling kecil korupsinya. Ini daftar negara paling korup di dunia. Tahun 2023. Yang meneliti apa? Gak tanggung-tanggung ya. Transparansi Internasional nama lembaganya. Jadi Transparansi Internasional merilis hasil indeks persepsi korupsi, namanya IPK. Jadi yang disebut dengan Corruption Perception Index, ya CPI. Itu tahun 2023. Diteliti 180 negara. 180 negara. Masing-masing negara dinilai berdasarkan tingkat korupsi di sektor publik, kemudahan berbisnis, politik dan hukum. Itu sektor yang diteliti. Ya. Hasil penelitian dihitung dengan skor 0 sampai 100. Jadi yang artinya kalau peringkatnya 0 menunjukkan paling korup. Awas ya. 0 itu paling korup. Ya. 0 paling korup. Jadi 100 berarti paling bersih. Gitu, dibalik ya. Gitu. Sedangkan 100 menunjukkan sangat bersih dari korup. Nah, kita lihat datanya. Kenapa saya menyampaikan ini? Ini penting untuk didengar oleh semua. Saya berharap kajian hari ini didengar seluruh bangsa Indonesia. Seluruh pemegang kekuasaan. Seluruh pejabat publik. Seluruh tokoh-tokoh agama. Ini bukan sedang melucuti aib bangsa sendiri. Tapi ini sedang introspeksi diri. Kita harus melakukan introspeksi nasional. Dengan data ini. Nah, Somalia skornya 11. Berarti mendekati 0 dong. Itu berarti korupsinya tinggi atau rendah? Tinggi. Nah, jadi kalau yang mendekati 100 berarti rendah. Gitu cara membacanya. Ini harus dijelaskan supaya tidak salah kaprah. Venezuela, Syria, Sudan, Yaman, Korea Utara, Nicaragua, Haiti, Guinea, ya, Libya, Tajikistan, Sudan, Myanmar, ya, Kongo, Komoro, Chad. Nah, Chad itu tadi masuk ya di negara paling rajin beribadah ya. Tapi korupsinya tinggi nih, ya. Burundi, Afghanistan, ya. Eritrea, Guinea, Kongo, Kamboja, Irak, Honduras. Maaf hadirin, maaf. Saya coba tracing negara-negara ini kebanyakan penduduknya beragama Islam. Nah, berapa nilai Indonesia? Alhamdulillah, alhamdulillah lagi. Indonesia nilainya 34 IPK-nya. Paham ya? Dari skala 0 sampai 100. Berarti 34 lumayan kan, jauh dari 0. Tapi lebih jauh lagi dari 100. Ini data ya, data. Jadi saya bukan pakai persepsi. Jadi kita ini alhamdulillah IPK-nya tingkat korupsi kita itu 115 dari 180 negara. Berarti 180 dibagi 2 kan 90. Ih, sudah di atas 90 kita. Ya, 115. Nah, yang saya nggak ngerti itu paling religius, paling taat beribadah, tapi kok korupsinya tinggi. Nah, ini ada masalah. Silakan direnungi. Kenapa? Kenapa? Padahal
Indikator religius itu tadi, semua sektor kehidupan itu sudah pakai agama. Upacara bendera aja di kita pasti ada acara doanya. Betul nggak? Iya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya menyaksikan di banyak sektor kehidupan. Saya ini PNS ya, PNS. Saya tuh sering sekali tidak mau mengikuti kegiatan-kegiatan yang saya tidak mengerti. Misalnya, ada kegiatan pengabdian pada masyarakat. Pengabdiannya sih cuma 2 jam. Pikniknya 4 hari. Nah itu pasti saya nggak ikut itu. Saya bingung itu. Padahal judulnya pengabdian kepada masyarakat. Gitu. Ya ada sih terjadi 2 jam. Tetapi sehari ke kebun duren, sehari diving. Dan saya tidak mengerti, yang begitu tidak mengerti. Dan lucunya, duhur itu sholat. Asar juga sholat. Oh, lagi ada kegiatan skor dulu. Saya nggak ngerti, yang kayak gitu tuh nggak ngerti. Saya kehabisan pikir, kehabisan kata-kata. Harus berkata apa lagi? Gitu. Dan saya yakin perginya pasti pakai Bismillahirrahmanirrahim. Kalian ketawa, kalian juga mau kerja pakai Bismillahirrahmanirrahim, betul nggak? Di kantor marah-marah, ya toh? Ya pokoknya kalau ada yang orang nggak tahu selipin aja. Kan Bismillahirrahmanirrahim. Ini masalahnya, kenapa kok Bismillahirrahmanirrahim itu tidak masuk menjadi kesadaran? Makanya saya terus terang ya, kenapa saya keluar mau bicara ini? Aduh, karena saya melihat, mohon maaf ya, tempat yang disebut suci oleh masyarakat pun, di mana masyarakat menitipkan di lembaga-lembaga itu, bahkan di situ malah terjadi pelecehan. Bahkan masyarakat tidak percaya lagi. Padahal di situ, waduh itu religiusitas di situ sudah pasti itu. Betul nggak? Iya. Wah semua juga, hiasannya juga Arab semua. Nah Indonesia alhamdulillah nomor 115 dari 180 negara. IPK-nya itu 34. Nah, ini kita bicara data banyak. Ya. Nah sekarang kita bicara negara paling aman di dunia. Negara paling aman di dunia. Jadi ini ya negara paling aman di dunia yang diriset oleh Global Peace Index. Ini tahun 2024. Datanya 2024. Nah supaya tidak banyak penjelasannya karena indikatornya banyak, ini negara paling aman. Ya, negara paling aman di dunia. 1 Islandia. Nah, Islandia masuk tadi negara paling bahagia ya. Ya. Dan ternyata masuk negara paling aman. Irlandia. Austria. Selandia Baru. Singapura nomor 5. Swiss nomor 6. Portugal nomor 7, Denmark nomor 8, Slovenia nomor 9, nomor 10 Malaysia. Malaysia luar biasa ya. Negara paling aman nomor ke-10. Dan kita, Indonesia, peringkat ke-48 dari 163 negara. Jadi negara kita masih lumayan. Aman. Aman. Ini sudah dibantu sama Bali ini. Average-nya. Ya, karena kunjungan ke Bali tidak berhenti-berhenti. Ini rata-ratanya. Kalau tidak dibantu sama Bali mungkin turun ya peringkatnya. Ini sudah dibantu sama Bali, alhamdulillah. Berarti kita masuk negara aman kan? 48. Bersyukur ya, alhamdulillah. Jadi kita dongkrak lagi. Semoga kita menjadi negara paling aman di dunia. Nomor 1. Kita kalahkan Islandia. Kita kalahkan. Setuju? Jangan berkata tidak bisa. Jangan berkata itu tidak mungkin. Yang penting kita mau berubah. Dan kalau semua manusia ini mau berubah,
dari dirinya sendiri. Saya yakin bangsa kita akan menjadi bangsa besar. Saya yakin. Dan kita hari ini sedang butuh pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya sendiri.